Nah kalau mau masuk ke kampung saya itu kan ngelewatin makam. Malam saya pulang jualan sekitar jam setengah 11 malam. Malam banget ya. Malam banget bang itu. Terus emang di jalan itu nggak ada penerangan lampu. Jadi emang cuma ngandelin lampu motor. Dari kejauhan ini saya lihat ada perasaannya cuma pohon pisang. Deketin. Ya Allah bang. Setelah sumur itu saya laluin, tiba-tiba refleks kepala saya itu lihat ke sebelah kiri gini. Yang saya lihat itu pocong itu berdiri kelihatan banget dari kepala sampai kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Kepslo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sobat menghadirkan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Amrin, tinggal di Jakarta Timur. Dan kejadian ini di daerah Jawa Tengah nih. Ini kisah barbar banget ya sob ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Amrin, kisah pengalamannya nih Bang? Kisah pengalaman dulu itu di tahun 2017 bang. Oke. Jadi emang dari kecil rutinitas saya itu di kampung halaman. Nah 2017 itu kesibukan saya setiap hari itu jualan. Oke, ini kampung halaman di mana nih? Di Jawa Tengah bang. Jawa Tengahnya? Ya di Jawa Tengah itu di Cilacap. Oh, Cilacap. Oke. Cilacap. Nah kebetulan di kampung saya ini jadi jauh dari perkotaan bang. Jadi misalkan dari jalan raya menuju kampung saya ini ngelewatin 2 kampung. Jadi emang bener-bener pelosok. Iya. Dan itu di situ tuh masih banyak pohon-pohon, pohon gede, pohon bambu segala macam masih banyak. Dan jarak rumah misalkan dari rumah satu ke yang lainnya itu jaraknya jauh-jauh bang. Iya. Jadi emang bener-bener masih pelosok banget. Oke. Jalanan masih ekstrim. Terus emang kampungnya di paling ujung. Nah kebetulan sebelum nyampe ke kampung saya ini ngelewatin 2 pemakaman bang. Nah pemakaman satu ada di sebelah kiri. Nah jalan lagi ke depan lagi berapa meter lagi itu ada satu pemakaman lagi sebelum masuk ke kampung saya ini di sebelah kanan. Nah dari pemakaman itu ke kampung saya ini sekitar ada 500 meteran. Oke. Nah sampai ke rumah saya gitu kan. Nah gambaran di rumah saya ini bang masih banyak pohon gede. Terus rumah saya itu kebetulan belakang rumahnya ini masih ada pohon asem bang. Asem itu gede bang, bener-bener asem gede. Iya. Jadi ini rumah saya tuh sampingnya tuh pohon asem gede. Itu yang sebelah, kalau dari sini sebelah kirinya, ya sebelah kanannya itu pohon kopi tapi gede juga bang. Nah, belakangnya ke sana itu kali. Oke. Nah kali itu masih banyak pohon-pohon gede juga. Waktu itu abang tinggal sama siapa di rumah? Tinggal sama ibu sama bapak bertiga bang. Oh, bertiga. Ya. Iya. Nah di kampung saya ini bang, itu masih ada kayak kesenian Jawa. Oke. Namanya itu kuda lumping. Oh iya, kuda lumping. Kakak saya ini yang jadi di situ tuh ketua anggotanya. Nah karena kan saya sibuknya jualan, akhirnya kakak ini mendiriin kayak komunitas kuda lumping. Akhirnya saya agak ada rasa tertarik. Oke, penasaran mungkin. Penasaran gitu kan. Akhirnya saya bilang kakak, saya pengen ikut lah gitu. Kelihatannya menarik nih gitu. Karena banyak hal-hal yang saya belum tahu. Emang kakak saya itu jawab, emang bener gitu. Soalnya ini harus banyak ritual-ritual nih. Kayak contoh mandi 7 sumur. Itu nggak cukup 1 sumur dan jarak itu jauh-jauh sumurnya, harus cari sumur. Itu mandinya itu sekitar jam 12 malam.
kalau dari 7 sumur itu berhasil, nanti baru ke tempat keramat. Kayak di situ kan ada penembahan tuh kalau di Jawa tuh. Benar-benar tempatnya keramat. Ke tempat keramat itu buat sesi terakhir. Kalau di Kesinang Dolumi kan apa ya? Kita harus buka kebatinan gitu, aura gitu kan, biar kayak kodam-kodam tuh bisa masuk. Nah, di situ setelah mandi 7 sumur, sesi terakhirnya itu ikut ritual ke makam keramatnya. Nah, baru boleh gabung kata dia tuh. Oh, berarti sebelum gabung tuh ritual itu Ritual dulu Bang, ritual dulu. Karena niat saya tuh pengen ikut, gede gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting tinggal dibimbing aja. Saya ikutin sampai. Nah kalau yang di keramatnya itu dianterin lah sama beliau. Karena itu kan satu rombongan itu bareng-bareng Bang. Kalau misalkan kita mau gabung tapi nggak ikut ritual kayak gitu nggak bisa atau bisa? Nggak bisa Bang, karena kan itu emang kayak misalkan satu anggota 10 orang. Iya, buat kayak itu kan harus kalau di Kuda Lumpur kan ada kesurupan-kesurupannya gitu kan. Iya paham. Terus setelah saya gabung, kan karena saya tertarik satu alat-alat gamelan Jawanya itu ditinggalin di rumah saya Bang. Jadi kayak alat gamelan, terus kuda lumpingnya taruh di tempat saya gitu. Setiap hari saya pulang jualan kadang lihat latihan, tertarik, akhirnya saya gabung. Nah, saya ikut latihan sampai ke pentas-pentas gitu. Nah, kebetulan setelah singkat cerita saya jadi kayak pemimpin barisannya. Nah, dari itulah setelah saya gabung itu banyak hal-hal yang saya alamin, Bang. Yang pertama itu dari rumah nih. Karena tempat saya itu rumah banyak gamelan-gamelan. Pernah satu kejadian itu, saya waktu pulang dari main sekitar jam 8 malam. Pulang ke rumah, saya masuk kamar. Nah, kamar kan kayak ada ruang tamu, terus kamar ada 3. Belakangnya lagi nih, kayak dapur. Itu tempat penitipan barang-barangnya, terus sebelahnya tempat buat sholat. Nah, saya masuk. Kalau biasanya kan saya langsung ke dapur. Nah, di situ kirain ibu saya lagi sholat, Bang. Di tempat sholat saya tengok kan ada orang sholat gitu kan. Saya ke depan tuh ambil minum, terus bawa ke depan nyantai. Ini ibu saya sholat kok lama banget gitu saya pikir. Kok nggak ke depan gitu. Akhirnya saya nggak nengok, cuman ke deket tempat sholat, itu kan ada batasnya kan. Saya panggil, Bu gitu. Kata dia tuh Bang. Kok lama banget sih gitu sholatnya. Bu, saya panggil lagi. Begitu Bang. 2 kali, masih nyaut. Ketiga kalinya, Bu gitu. Saya panggil lagi dengan nada yang sama, Bu gitu. Kayak gitu lagi Bang. Kok ibu ini biasa nyaut, iya apa gitu. Ini cuma gitu kan. Kayak ngerem gitu. Ngerem gitu Bang. Ngerem akhirnya saya tengok lah ketiga kalinya kan ngerem juga. Tapi itu udah wah, kayak perasaan tuh kayak nggak beres. Ibu saya dipanggil biasanya langsung nyaut. Walaupun ini bisa keluar apa sih gitu kan, ada orang ibu kan gimana kan. Akhirnya saya tengok nggak ada siapa-siapa Bang. Di rumah itu benar-benar nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Akhirnya karena saya panik itu saya langsung lari keluar. Kebetulan rumah saya sama ibu kakak saya itu belakang rumah. Jadi saya langsung ke rumah kakak. Nah, ibu sama bapak tuh lagi di rumah. Oh, di rumah kakak itu? Di rumah kakak. Saya bilang, tadi yang di rumah siapa gitu. Kirain ibu nih lagi sholat gitu. Ibu dari habis itu di sini nggak kemana-mana sama bapak gitu, karena di kakak gitu. Tapi abang waktu itu ngeliat jelas banget. Jelas, dia lagi duduk Bang. Karena kan emang pas saya masuk pintu rumah, terus ke dapur, tempat sholat kan nggak ada pintunya. Cuman sebelahnya itu tuh buat nyimpen barang gitu. Kayak orang lagi sholat gitu, pakai mukena gitu ya. Iya gitu. Akhirnya kan saya di rumah kakak itu agak lama Bang, karena masih ada perasaan takut di rumah. Akhirnya saya nungguin udah nanti ke rumahnya bareng aja gitu. Ngobrol-ngobrol saya ceritain itu ke kakak. Pokoknya yang itu saya ceritain kejadian-kejadian yang barusan saya alamin. Sekitar jam 10-an malam, udah rasa takut udah mulai tenang. Jadi akhirnya kita pulang ke rumah bareng bertiga itu, ibu, bapak, sama saya itu ke rumah. Nah terus pas sampai rumah gimana tuh kondisinya? Kondisinya sampai rumah, ya perasaan masih ada takutnya tuh masih. Cuman karena ada orang tua jadi mulai tenang, ya udahlah nggak apa-apa itu cuman kata dia itu, wah itu cuman ini doang gitu, mungkin cuma suara doang gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak ganggu kok gitu. Itu cuman iseng kata dia. Iseng gitu. Setelah itu saya tidur malam sekitar jam 1-an, istirahat.
Nah, ada satu kejanggalan lagi bang. Saya tuh dimimpiin sama kakek-kakek. Dia bawa bungkusan. Bungkusannya itu pakai daun gitu. Kakek-kakek ini katanya buat kamu gitu. Disimpan. Nah, bungkusnya itu saya buka, di dalam mimpi itu saya buka, itu ada bunga-bunga bang. Bunga-bunga doang sih saya ngeliat itu. Itu yang ngasihin ke saya, ini buat kamu. Nah, setelah saya mimpi kayak gitu, sekitar mau subuh, saya refleks bangun bang. Saya refleks, saya langsung ke kamar, ke ini lemari. Saya buka lemarinya. Nah, barang yang dikasihin kakek itu ada di lemari saya bang. Oh, ada. Ada, itu bener-bener nyata ada itu. Itu barangnya apa? Nah, barangnya itu ada 3. Satu ada taring. Taring itu segini bang, dia taring. Terus yang kedua itu ada semar. Yang ketiga itu ada kayu, namanya gali asam segini bang, panjangnya segini. Itu biasanya saya ambil baju segala itu nggak pernah ada apa-apa bang. Iya, iya. Gitu saya kaget, spontanitas saya langsung ke bapak. Saya kan waktu itu masih belum tahu barang-barang kayak gitu bang. Iya. Jadi saya tanyain ke orang tua, Pak, saya bangunin malam-malam itu saya bangunin Pak. Ini saya tahu-tahu di kamar saya tuh ada ini gitu. Ada ini barangnya saya bawain tuh. Iya, iya. Ada taringnya, ada semar mesemnya, ada gali asam saya bawain. Ini kok tiba-tiba di kamar saya, ini lemari saya ini baju gitu, ada barang-barang ini. Gitu. Terus kata bapak gimana tuh? Kata bapak gini, oh itu berarti udah waktunya. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan di Jawa itu punya apa benda-benda keramat, itu nanti diwarisin bang. Kadang dia kayak warisin itu milih gitu kan. Nah dari saya kan 5 keluarga nih. Nah saya anak yang terakhir. Nah yang diamanahin tuh ke saya itu lewat mimpi. Oh, jadi kayak inian ya, turunan gitu ya? Turunan, diwarisin akhirnya itu. Jadi ya udahlah saya simpen. Waktu itu kan saya masih rutinitas jualan. Jualannya itu di pusat kota gitu loh bang. Jualan apa bang? Jualan minuman bang. Oh, minuman. Minuman es kayak gitu kan di dekat alun-alun di kotanya itu. Nah perjalanan dari rumah saya itu ke tempat jualan itu sekitar 40 menit. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Saya berangkat siang, pulangnya itu selalu malam. Jam 10, jam 11, paling telat-telat itu jam 12 malam itu saya baru pulang jualan. Nah pernah suatu ketika ini pas saya pulang habis jualan gitu, biasanya normal, nggak pernah ada kejadian apa-apa pun nggak pernah. Pas saya pulang jualan, nah kalau mau masuk ke kampung saya itu kan ngelewatin makam. Nah sebelum makam itu banyak pohon-pohon bambu bang. Kanan kiri itu pohon bambu. Jadi sebelum makam aja ini udah merinding banget bang. Walaupun saya udah dari kecil di situ, besar di situ, tapi setiap lewat pemakaman itu pasti ada rasa takut. Merinding lah, pasti itu ada, selalu di setiap hari gitu. Nah pernah kejadian itu, malam saya pulang jualan sekitar jam setengah 11 malam. Wih, malam banget ya? Malam banget bang itu. Terus emang di jalan itu nggak ada penerangan lampu, jadi emang cuma ngandelin lampu motor. Emang di pelosok kayak gitu bang, nggak ada lampu sama sekali, lampu jalan nggak ada. Nah cuma ngandelin lampu motor. Nah setelah saya lewat pohon bambu itu, otomatis lewat makam kan. Nah pas tikungan ini dari kejauhan nih, saya udah selesai ngelewatin pohon bambu. Dari kejauhan ini saya lihat ada perasaannya cuman pohon pisang. Pelan. Biasa kalau lewat makam itu selalu klakson. Nah pas tikungan makamnya ini, nah saya kan deketin itu. Karena emang posisi makam sama jalan buat lewat motor itu sampingan bang. Jejer banget itu. Pas tikungan gini ini makamnya berjejer. Nah, saya pas tikungan itu dari kejauhan kan pohon pisang, deketin. Ya Allah bang, astagfirullah gitu kan. Yang saya lihat itu kalau di makam kan ada sedikit sekat-sekatan itu dari pohon-pohon kecil. Jadi kelihatan setengah badan bang. Jarak itu sekitar dari sini ke abang. Itu pocong bang. Pocong. Dan itu jelas banget saya lihat bang. Posisi dia di mana itu waktu itu? Di makam. Jadi saya menghadap ke sini, dia menghadap ke samping. Dan yang jelas banget itu kepalanya bang, karena dia ada kayak talinya dia gini bang. Otomatis saya istighfar kan, spontanitas itu. Udah ya mau nggak mau udah langsung ya, karena jalan rusak ngebut susah.
Ya udah, pokoknya sampai rumah itu kayak diikutin terus bang. Diikutin terus kayak di rumah sampai rumah. Nah, setiap kejadian-kejadian yang saya alamin pasti saya ceritain ke orang tua. Kan itu sekitar sampai rumah, kalau pulang kan dari tempat jualan setengah 11. Sampai rumah berarti sekitar jam 11-an lebih. Nah, orang tua itu pasti udah tidur. Saya bangunin bang, Pak gitu, Bu gitu. Kan otomatis saya kayak panik kalau motor tuh kayak ngebut terus pintu saya dobrak gitu. Emang ada rasa panik bang. Pak gitu, Bu gitu. Saya ceritain kejadian yang gini. Saya tadi diliatin pocong gitu. Langsung nampak itu pocong depan gitu. Jaraknya itu nggak jauh gitu. Ya kalau orang tua kan dia nggak mungkin langsung ngasih nasihat yang enggak ya. Paling dia nenangin gitu kan. Yaudah itu mah cuma ngeliatin doang. Nggak bakal ganggu gitu. Cuman iseng paling ngeliatin. Udah gitu. Nah itu kan saya ada perasaan aneh gitu. Kok semenjak saya gabung di komunitas kayak gini banyak kejadian-kejadian yang saya alamin gitu. Iya, jadi kayak mungkin lebih peka kali ya. Lebih peka bang, karena emang ritual-ritual itu yang buka aura kebatinan kayak gitu. Iya. Setelah tenang bang, ya udah karena masih kepikiran, tidur pun masih nggak karuan kepikiran hal gitu bang. Iya. Jadi saya mau nggak mau ya terpaksa harus gabung tidur sama orang tua. Biar orang di kamar ini saya di bawah nggak apa-apa bang gitu. Oh berarti kakak-kakak abang ini udah pada pindah Pada semua? misah, pada keluarga udah misah semua. Oke. Semenjak ritual-ritual itu kayak mandi 7 sumur itu nggak ada kejanggalan sama sekali bang. Sumur satu ke yang lain tuh walaupun itu serem gitu, tapi saya bisa ngelewatin semua itu sampai ke tahap terakhir ke makam keramatnya. Dan itu nggak ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh. Kalau suara-suara itu ya kata kakak saya normal itu nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngelewatin aja gitu. Kalau kan tekad saya ingin gabung itu kuat banget. Karena ya mau nggak mau saya harus ikut gitu. Saya harus bisa ngelaluin nih rintangan-rintangan cobaan ritual kayak gini, saya harus bisa gitu. Nah setelah itu kan hari udah biasa lah ya, udah tenang, udah beberapa minggu kemudian temen saya itu kan kalau di kampung itu kalau main kebanyakan temen itu nginep. Jadi kadang kalau mau pulang itu kemalaman, ya udah akhirnya nginep. Temannya berapa orang nih waktu itu? Satu yang nginep saya tuh. Nah dia kan nggak pulang, jadi akhirnya nginep di saya. Saya ajak lah, ayo tidur di kamar aja gitu. Enggak kata itu. Dia bilang kamarmu serem. Karena kan kamar saya tuh gelap, terus posisi kamar saya tuh emang catnya warna hitam. Jadi dia nggak berani buat tidur di kamar saya. Akhirnya kita tidur di sofa. Kalau posisi di kampung, di rumah saya itu bang, di sofanya itu dulu tuh belum ada tirai, di kacanya itu belum ada tirai. Tirainya itu belum ada. Cuma jendela aja? Cuma jendela aja, kaca. Iya. Nah posisinya dia tidurnya tuh menghadap ke kaca. Saya di samping membelakangi kaca, jadi kan L itu. Otomatis udah malam, karena kan biasa kalau orang-orang pemuda dulu kan tidur paling jam 12-an lah baru bisa tidur. Nah sekitar jam 2-an dia kebangun. Dan kebangun ini ngelihat di kaca ada sosok kakek-kakek bang. Tapi cuma ngeliatin mukanya aja bang. Dia ngintip gini kakeknya itu. Ngintip dari kaca, ngeliatin dia. Terus dia kerasa kayak dibangunin. Terus bangun dong. Dia langsung mukanya itu langsung ngadep ke kaca. Dan dia langsung kaget seketika itu, langsung lari ke saya bang. Dan narik saya gini, bangun. Ada hantu gitu. Nah, otomatis saya nggak lihat karena saya juga takut nggak lihat kacanya. Akhirnya kita lari ke kamar, masuk kamar. Oh iya. Terus? Nah setelah tidur kan otomatis kita di kamar itu campur aduk perasaannya bang. Campur aduk ya, takut, susah tidur sampai baru habis subuh tuh baru kita tidur. Nah pas bangun kan otomatis saya tanya, kenapa sih kamu semalam tahu-tahu narik saya gitu. Dia ceritain, semalam tuh ada sosok kakek-kakek mukanya tuh ngeliat ke saya gitu. Terus gimana gitu, dia ngeliatin saya terus, akhirnya saya bangun, kamu tarik buat kita tidur di kamar. Nah saya cek bang kacanya, saya cek di kacanya itu ada bekas tanahnya itu bentuk muka. Saya cek, ya itu benar-benar muka tanah itu. Saya nggak cerita nih bang, nggak cerita ke orang tua. Kalau cerita ya tetap
Orang tua udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udahlah saya bersihin, saya lapin. Nah akhirnya teman saya itu sampai saya tawarin itu udah nggak mau karena rumahnya serem bang. Nggak mau nginep lagi atau Nggak mau gimana? nginep lagi. Oh gila. Nah kebanyakan temen yang saya ajak itu nggak pada mau karena takut kejadian. Karena kan cerita itu dia otomatis cerita ke yang lain-lain. Akhirnya dia, akhirnya dia ya teman-teman yang main ke saya nggak mau nginep gitu. Iya, iya. Pokoknya semenjak saya gabung itu di komunitas itu semakin sehari kan otomatis kita setiap minggu latihan saya tekunin ngalamin hal-hal yang menurut saya itu di luar logika. Ada satu kejadian lagi bang nih ya. Oke. Jadi ini yang benar-benar saya bikin down atau ngeri nih bang. Oh. Jadi saya punya temen. Emang temen itu setiap hari main sama saya bang. Setiap hari main, kadang saya main ke rumahnya, dia main ke rumah saya gitu. Nah kita waktu malam minggu kita pergi ke pasar malam bareng, ya kan. Udah kita main bareng, pulang malam pokoknya main bareng semalam sama dia gitu. Ke pasar malam ngapain nih? Ya main bang, jalan-jalan. Karena malam minggu kan anak muda aja kita nongkrong gitu kan. Nongki pasar malam. Oke. Seminggu kemudian teman saya itu jam 2:30 sore, ini saya masih ingat banget, 2:30 sore dia pamit ke saya. Bren, saya mau potong rambut dulu ya gitu. Nah, tumben ini potong rambut kan rambutnya gondrong. Dia pamitan mau potong rambut. 2:30 dia berangkat, sorenya mau maghrib, saya dapat kabar teman saya itu kecelakaan tunggal, ditabrak sama mobil bang. Meninggal dunia kan. Kecelakaan tunggal ditabrak mobil, kepalanya sampai pecah. Otomatis kan kaget banget kan. Dengar kabar kayak gitu, saya langsung shock. Saya masih nggak percaya bang, karena itu baru kabar yang orang tua dia datang ke rumah saya sendiri juga nggak percaya. Akhirnya habis maghrib datanglah ambulan bawa almarhum. Karena rumahnya di belakang rumah saya, otomatis saya ikutin kayak mandiin bareng, kan otomatis itu kita ikut mandiin kan laki-laki kan. Terus saya ikutin mandiin. Wah pokoknya saya ngeri banget itu karena lihatnya dia. Setelah selesai sampai dimakamin, itu kalau di kampung kadang kalau udah keluarga udah kumpul, mau malam mau siang datang itu langsung dimakamin bang. Oh langsung di hari itu juga ya? Di hari itu juga, karena nggak boleh. Nggak nunggu pagi nggak? Enggak, karena udah kumpul ya udah langsung dimakamin. Gitu. Nah dari selama 7 hari ini kan ada di kampung itu suka tahlilan. Tahlilan. Nah saya tuh masih kebayang-bayang teman bang. Setelah pulang tahlilan jam 9 jam 10 baru pulang ke rumah masing-masing. Nah itu saya pulang malam karena nemenin keluarga jam 10 saya pulang. Biasanya saya tidur itu sekitar jam 11-12 malam saya tidur. Nah karena saya waktu itu udah tidur, saya dimimpiin sama beliau. Dimimpiin, dikejar-kejar bang. Dikejar-kejar, dia lari ke saya. Tapi di posisinya di rumahnya dia. Kita main, saya dikejar-kejar itu, dia tuh bawa balok. Ngejar saya gini bang. Tapi bawa balok kecil, segini, baloknya segini. Tapi tangannya ada paku. Ya pas saya bangun, karena posisi udah siang, itu kebangun saya kesiangan, saya siap-siap buat jualan, karena saya berangkat jam 11 siang berangkat. Nah, di pertengahan jalan itu mau deket makam, saya ingat, lah ini balok yang tadi dilempar sama beliau. Maksudnya? Jadi balok yang di dalam mimpi itu dia ngelemparin ke saya, yang mau ke arah makam, tuh balok itu ada di pinggir jalan bang. Oh, yang kecil ada pakunya Yang itu? ada pakunya itu. Ada di pinggir jalan? Ada. Itu kayak ngasih tanda ke saya tuh. Nggak tahu tanda apa, ini balok, kok ada pakunya. Nah ini balok yang tadi saya dimimpiin beliau lempar ke saya gitu. Terus Bang Amrin ambil atau enggak? Saya ambil. Saya ambil baloknya, saya nggak langsung berangkat dagang. Saya tetap bawa ke orang tua, ke bapak saya. Karena kejadian-kejadian ini saya selalu bilangin ke orang tua. Pak, saya ceritain, semalam ini saya dimimpiin sama almarhum beliau. Dia ngelempar saya, dia ngejar saya, ngelempar balok ini, ada pakunya ke saya ke kepala. Nah tadi di tengah jalan, ini baloknya ada. Orang tua juga bingung bang, kok bisa, kata dia tuh. Karena orang tua juga
kalau orang tua kan nggak gabung kayak kesini, cuman kayak support. Nah, saya udah ikut sampai ke komunitas itu, akhirnya orang tua saya udahlah jangan ikut-ikutan kayak gitu lagi gitu. Oh iya. Takutnya nanti banyak hal-hal kejadian yang aneh-aneh lagi gitu. Tapi karena saya masih seneng, tapi ya udahlah, ya lihat aja nanti pala saya masih seneng gitu. Kayak gitu mungkin cuman sugesti atau halusinasi gitu. Iya iya. Emang kalau latihan kuda lumping itu ngapain aja bang latihannya? Latihannya ya kita latihan kayak tariannya, terus yang dipelajari itu gerakan-gerakan kuda lumpingnya. Oh iya iya. Latihan pun banyak yang kesurupan. Nah itu kalau kesurupan itu asli bang? Asli itu bang. Enggak, bukannya kayak bohong-bohongan gitu. Asli itu kalau kesurupan. Iya. Akhirnya saya kasih baloknya itu kasih orang tua. Ya udahlah kata bang, buang aja lah gitu. Dipegang bapak. Terus bapak dibuang gitu. Oh dibuang. Dibuang bang. Setelah itu kan saya rutinitas emang jualan. Pulang malam jam 11 malam. Otomatis saya setelah jualan bersih-bersih, mandi, terus saya istirahat karena kecapean. Iya iya. Kalau di kamar saya itu posisi kamar, kalau rumah dulu kan dia masih pakai jendela yang atasnya itu ada angin-anginnya bang. Oh iya tahu. Kamarnya itu ada angin-angin jendelanya. Nah kepala saya deket angin-angin. Yang bolong-bolong gitu ya? Iya. Jadi emang posisinya ini jendelanya, ini kepala saya. Nah malam sekitar jam 2-an kepala saya itu balik bang. Jadi menghadap ke angin-angin. Kepala saya balik menghadap ke angin-angin. Saya langsung ngelihat kepala pocong. Tapi dia nggak diam bang, gerak gini. Gini, di angin-angin itu jelas banget ininya. Dia gerak gini bang. Gerak. Saya lihatin kan spontanitasnya, astagfirullah gitu. Apalagi sini gitu ya. Ngeliatin gerakan itu ngeliat nggak cuma sekali. Tek akhirnya saya lari. Saya pura-pura ke toilet buat nenangin diri gitu kan. Akhirnya udah saya kan duduk di ruang tamu dulu tuh. Setelah itu saya duduk ke ruang tamu buat nenangin diri. Saya tidur lagi bang, buat tenangin karena udahlah gitu. Iya. Itu sosok pocongnya kelihatan mukanya atau madep sama? Baru ininya bang. Oh. Palanya. Mukanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan karena itu kelihatan di angin-angin. Iya. Itu pertama kali. Akhirnya yang kedua saya tidur lagi. Posisi saya sama lagi bang. Kepala saya itu dekat jendela. Karena masih kebayang-bayang, susah tidur. Tidurlah, akhirnya tidur lagi. Kedua kalinya saya dibangunin lagi. Posisi kepala saya itu balik lagi ngeliatin jendelanya lagi bang. Saya tuh kayak dibangunin gitu loh. Buat dibangunin terus menghadap ke dia. Dan gini, masih goyang gini bang. Gerak-gerak pocongnya. Jadi nggak diem. Kalau yang pertama di kuburan kan diem. Kalau yang di rumah itu gerak-gerak dia kepalanya. Kanan, kiri. Dan seliatin itu lama. Saya mau bangun kayak susah. Badan itu kayak susah, kayak seolah-olah saya suruh ngeliatin gitu. Iya. Nah akhirnya saya bangun lagi bang. Tapi saya ke ibu. Kan karena kamar saya sama orang tua itu seberangan. Jadi saya larinya ke ibu. Tapi saya nggak ceritain itu kalau kejadian apa gitu. Saya cuman bangun lah gitu. Nggak bisa tidur gitu. Karena kan masih di 7 harian itu kan temen yang meninggal itu. Iya. Oh masih 7 hari? Masih bang. Iya. Saya nggak ceritain ke orang tua. Akhirnya orang tua tenangin saya. Ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya tidur ke kamar lagi buat tidur lagi bang. Tidurnya pun sama. Saya nggak mau ngeliatin jendela. Kalau udah terakhir saya mepet ke tembok. Pokoknya udahlah saya nggak mau deket jendela. Yang ketiganya lagi sama. Kepala saya itu selalu menghadap ke jendela. Itu di malam itu juga? Di malam itu bang. Di malam itu. Dia ngeliatin kepala goyang-goyang lagi bang. Gerak-gerak kepala pocongnya. Yang saya jelasnya kainnya jelas banget. Kainnya itu kain yang kayak gini. Itu jelas banget. Kainnya dia gerak kanan kiri. Nah dari ketiga kalinya otomatis saya diganggu sampai 3 kali. Saya langsung lari lagi ke ibu, ke orang tua. Udahlah bu, saya nggak mau tidur di kamar. Udah saya istirahat aja sini lah bareng gitu. Karena saya masih belum cerita. Ya udah tidur aja di sini, gitu. Di bawah.
Nah, otomatis tidur bareng ibu, saya bisa tidur. Besoknya saya ceritain ke ibu lagi. Gimana tuh Pak cerita tuh? Bu, semalam saya diliatin pocong di kamar di jendela gitu. Itu bener kamu diliatin? Iya. Apa yang kamu liatin kata ibu tuh? Kepalanya dia gerak kanan kiri terus. Dan itu nggak cuma sekali. Kenapa semalam saya bolak-balik ke kamar? Karena saya udah tidur sebentar lagi, dibangunin lagi, posisi udah ganti lagi, udah pindah lagi. Iya. Diliatin kepalanya lagi. 2 kali saya balik ke sini lagi kan, sampai ketiga kalinya udahlah saya nggak kuat lah, udah nggak sanggup, mending saya tidur istirahat di sini. Iya. Akhirnya orang tua karena dari sering dapat hal-hal yang mistis kayak gitu, harus saya ceritain terus. Akhirnya kayak orang tua, udahlah kamu nggak usah ikut kayak gini lagi gitu, udah belajar ini aja, keluar aja gitu. Kuda lumping itu. Karena itu selama kamu ikut kuda lumping ini, kamu sering dilihatin kejadian-kejadian yang aneh gitu. Nah, barang yang dari orang tua saya itu, akhirnya saya karena sering ngalamin hal yang di luar logika, terus akhirnya saya banyak gangguan-gangguan datang ke saya itu. Ada sebagian saya titipin ke sesepuh, ada sebagiannya kayak tarinya itu sama ininya saya kubur. Nah, setelah kejadian itu terus saya keluar dari komunitas kuda lumping. Nah, kejadiannya lagi 3 bulan kemudian ini di kampung saya itu ada meninggal, cuman jarak rumah itu jauh, di ujung deket-deket pohon karet. Nah, yang meninggal itu kakek-kakek. Karena kakek-kakek, karena anak muda tuh seringnya kan nongkrong tuh, malam-malam nongkrong. Jadi ya udah, nah tongkrongan gitu dari makam ke tempat tongkrong itu sekitar ngelewatin paling sekitar 7 rumah. 7 rumah kita nongkrong di satu rumah itu rame-rame tuh. Nah, siangnya kan habis dimakamin itu, malamnya setelah tahlilan kita nongkrong di rumah yang tempat biasa buat tongkrongan. Nah, kita nongkrong, otomatis kalau pulang nongkrong itu saya inget banget itu setengah 12 saya pulang. Ada 4 orang, jadi kayak saya terus yang 3 temen. Nah, kalau yang teman saya itu pulangnya ke jalur yang satunya lagi, 3 orang ke sana, saya pulang ke sini sendirian sebelum rumah. Jadi mau dari tempat tongkrongan ke rumah itu agak nanjak ini. Nah, di dekat rumah tongkrongan itu ada sumur tapi udah lama, sumur kayak timba tapi udah lama banget itu. Kayak ada sedikit kayak kali kecil gitu kan, terus ada sumurnya. Nah, saya jalan tuh, pas setelah sumur itu saya laluin, tiba-tiba refleks kepala saya itu lihat ke sebelah kiri gini. Yang saya lihat itu pocong itu berdiri, kelihatan banget dari kepala sampai kakinya. Tapi cuma berdiri diam gini bang, berdiri. Dari sini ke sini direct. Lihat, saya langsung gemetar itu, badan saya gemeteran karena saking takutnya. Saya ambil sendal, lari saya bang. Itu saya langsung lari, spontanitas lari. Dan saya lari itu perasaan itu tetap kayak nggak nyampe rumah. Padahal rumah dari tempat yang saya lari ini yang dilihatin sosok pocong ke rumah itu cuma 3 rumah. Tapi saya lari itu kayak nggak nyampe, kayak lari di tempat gitu loh bang. Saya lari kayak di tempat, sampai mau deket depan rumah pintu, saya tendang pintunya, buat gitu karena saking takutnya bang itu. Itu posisi jam 12 malam. Setelah pintu saya dobrak, ya tendang kan. Nah itu jelas banget bang. Pokoknya kepalanya itu jelas banget. Karena kan posisi dia nyamping gini kan. Nyamping gini dan mukanya tuh kelihatan di sebenarnya itu hitam. Nggak kelihatan bang mukanya tuh. Cuman sekilas itu tapi warna hitam. Dan itu saya nengok refleksnya pun lama gitu. Karena saking takutnya sampai gemeter. Sampai saya lari di tempat. Sendal saya sampai ambil, saya angkat, saya lari itu. Nah, setelah saya dobrak pintunya, saya buru-buru tutup itu pintunya kan, takutnya masih ngikutin. Setelah itu saya buru-buru masuk kamar, saya baca-baca istighfar ya kan, karena masih ketakutan gitu. Saya refleks, ya udah tidur aja. Tapi posisi tidur ini, saya pakai selimut. Pokoknya seluruh badan saya diselimutin aja bang, biar nggak mau ngeliat lagi kayak gitu. Karena udah nggak cuma sekali 2 kali, sering banget keliatin kayak gitu. Saya selimutan, akhirnya ya udah saya bisa tidur nyenyak gitu.
Nah besok paginya karena berapa kali saya diliatin kayak gitu, badan ngedrop, saya sakit sampai berapa hari, semingguan ada bang saya sakit itu waktu habis kejadian itu. Saya nggak jualan, berhenti jualan, ya kan? Karena masih kondisi masih sakit, jadi saya nggak jualan dulu, libur 1 minggu. Nah setelah saya sembuh, saya lanjutin lagi tuh jualannya, usahanya lagi. Tapi kok makin kesini usaha tuh makin menurun omsetnya gitu. Omset makin menurun, otomatis buat bayar kayak bayar lapaknya nggak kebayar, terus buat operasionalnya masih kurang. Akhirnya saya putusin buat berhenti jualan gitu. Akhirnya saya nganggur itu ada sebulan bang, sebulan saya nganggur. Saya nyari informasi ke saudara, ke temen gitu, karena saya udah posisi udah nganggur. Saya coba main ke kakak saya. Nah, kebetulan di pertengahan mau nyampe ke rumah kakak saya dipanggil sama teman saya bang. Dipanggil mas gitu. Perasaan ini sebulan, kayaknya ada 1 bulan deh nggak jualan gitu. Udah tutup usahanya gitu karena saya ceritain bla 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 sampai nggak bisa nutup, bayar ini bayar itu. Kebetulan teman saya ini reseller. Gitu. Akhirnya saya diajak, udah gabung sama saya aja. Saya tanya dong apa sih gitu. Ini jualan produk ini tapi langsung ke kampung-kampung, kamu mau nggak? Karena posisi saya nganggur. Terus emang saya butuh pemasukan, maulah saya itu buat gabung sama teman saya. Setelah besoknya saya gabung tuh, singkat cerita udah berjalan 1 tahunan. Nah di usaha itu maju usahanya bang, gede, maju, semakin kesini semakin luas jangkauannya. Akhirnya saya dikasih kepercayaan buat buka cabang, tapi yang megang saya gitu. Kepercayaan otomatis dikontrakin di daerah masih area Cilacap. Di situ dikontrakin 1 rumah dan nanti tak kontrakin. Kamu yang bagian masarin, nanti di situ kasih beberapa orang lagi buat bantuin kamu gitu. Tapi yang jalanin itu saya dulu. Kayak namanya itu babat alas dulu lah gitu. Kamu buka jualan-jualan dulu. Nanti kalau udah rame baru kamu tarik orang. Akhirnya kan ngontrak tuh 1 rumah. Posisi rumahnya itu jadi masih banyak rumput-rumput karena masih rumah kosong udah lama bang. Masih banyak rumput-rumput. Rumahnya itu nggak terlalu gede tapi manjang ke belakang. Dan depannya itu ada pohon mangga. Belakangnya ada pohon mangga. Jadi kayak rumah itu di tengah-tengah pohon mangga, dua-duanya gini gede. Tapi belakang kayak posisi makam gitu loh bang gitu. Ya udah saya beres-beresin, saya minta bantuan ke tetangga buat bersihin kayak rumput-rumputnya sampai bisa buat saya tinggalin. Otomatis selama 2 harian tinggal di situ, saya coba berbaur ke tetangga depan rumah yang saya kontrakin itu. Saya mencoba berbaur ke ibu-ibu gitu, nyapa biasa gitu. Nah ada satu ibu-ibu bilang ke saya gini, mas, kok kamu berani tinggal di situ gitu? Ya berani bu, kenapa emang gitu? Kamu emang nggak tahu itu rumah itu ada apanya gitu? Nggak tahu gitu. Dulu mas, di rumah itu tuh ada selama 1 minggu di situ baru ketahuan. Selama 1 minggu itu baru ketahuan karena dia tuh tinggal sendirian di rumah itu bang. Tinggal sendirian sampai meninggal seminggu itu baru ketahuan. Gitu. Karena emang orang itu kan jarang keluar kan, posisi di rumah terus gitu kan, paling keluar cuman belanja masuk lagi gitu. Karena juga kurang berbaur ke tetangga-tetangga, ya kan, otomatis saya langsung shock ya kan bang, merinding. Akhirnya saya berapa hari itu nggak tinggal di kontrakan di rumah itu, mas ya bu saya izin nginep lah ya berapa hari sampai benar-benar saya bisa tenang dulu, ya kan, saya nginep. Nah saya manggil udah 1 mingguan lebih, saya ceritain ke teman saya. Ini ada kejadian kayak gini-gini. Saya masih kalau manusia normal ya bang, kalau udah ditinggal di rumah sendirian nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya saya takut, akhirnya ya udah nanti saya kasih orang di situ buat nemenin. Nah dikasih lah orang, ada 3 orang buat nemenin saya buat usaha itu.
selama tinggal di situ sama temen saya itu pernah kejadian di rumah itu kan tidurnya tuh kayak lesehan di depan. Pas itu saya mau izin pulang ke rumah. Tapi jarak dari kontrakan saya tinggalin ke rumah saya itu sekitar 1 jam, agak jauh. Saya pulang sekitar jam 7 malam, habis isya saya pulang. Nah, otomatis yang ditinggalin kan teman saya itu ada 3 orang. Dia tidurnya kan nggak cuman di kayak berjejer gitu. Nah, dia ngajak temen ke situ, tapi nggak bilang ke saya, temen. Nah, temen dia itu sombong. Dia kayak, wah ini katanya serem apa banyak hantunya, kata dia tuh datang bawa temennya dia gitu. Katanya serem banyak hantu, mana hantunya sini gitu, keluar gitu. Dia kan tantang, dia ke belakang. Di situ juga ada banyak pohon pisang. Belakang ada pohon mangga tapi gede. Mana hantunya gitu. Pokoknya dia sumbar, Bang. Sumbar, wah nggak ada hantu, di situ nggak ada hantu, udah. Nah, singkat cerita, otomatis udah malam, pasti sudah malam. Tidurlah mereka berempat itu kan. Teman saya 3, terus teman saya tuh kayak ngundang temen buat nginep di situ, tapi nggak ngomong ke saya. Nah, malam itu karena dengan omongan dia yang sombong, kan posisi teman saya berjejer, ngadepnya emang ke jendela, kaca gini Bang, ini kaca, nggak ada sekatan, emang kaca ngeplong kayak gitu, kaca. Kelihatannya apa? Kuntilanak Bang. Dia berdiri persis di depan dia. Yang nggak lihat cuma 1 orang. 4-empatnya ngelihat semua Bang. Otomatis wah panik mereka semua kan. Posisi udah malam, udah saking paniknya. Setelah itu dia wah pokoknya kayak udah pindah gitu. Itu kan otomatis emang ada kayak kamar. Kan itu ada tempat buat tidur, terus agak sinian dapur itu ada kamar. Kayak kamar 1. Nah akhirnya teman-teman saya lari ke kamar. Semua itu 4-empatnya lari ke kamar semua. Otomatis udah lari ke kamar semua. Pokoknya udah berjelang beberapa jam kemudian teman saya itu ada yang pengen ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi ya dia nggak mungkin sendirian, ngajak lah teman-temannya. 2 orang diajak, ayolah temenin saya kamar mandi. Kamar mandi di sana itu harus nimba air dulu Bang. Harus nimba air dulu, kan timba tuh. Setelah nimba gini kok berat, masih berat itu Bang, di posisi gini ambil air gitu kan, ditarik gini kok ditarik nggak bisa, 2 orang nggak bisa. Akhirnya keempat itu balik lagi buat bantuin narik. Setelah tarik di embernya itu ada kepalanya Bang. Setengah dari sumur itu ngeliat kepala orang. Pokoknya ada rambut biasa gitu, kelihatan. Langsung udah ceburin, plung gitu kan. Wah udah posisi malam itu ketakutan semua. Setelah mereka pada ketakutan, masuk ke dalam lagi tuh kamar. Pokoknya semalam itu mereka nggak bisa tidur. Sampai besok harinya tuh, pokoknya semalam itu mereka nggak pada tidur Bang. Sampai nungguin saya datang. Saya datang itu sekitar jam 8 pagi. Mereka tuh cerita kejadian semalam. Dan ke-4 orang itu semuanya sakit Bang. Sakit semuanya itu. Benar-benar ngedrop badan tuh sakit semua. Ya udahlah akhirnya suruh pada istirahat gitu, suruh pulang aja lah gitu. Nanti gampang di rumah kita berobat atau gimana di rumah. Mereka pada pulang ke rumahnya masing-masing. Saya ceritain tuh kejadiannya ke rumah depan rumah kontrakan saya. Bu, tadi tuh orang yang jaga teman saya ini 4 orang di sini pada pulang, pada sakit. Kenapa pada sakit gitu? Karena semalam tuh habis diliatin sosok kuntilanak di sini. Nah, sosok kuntilanak ini yaitu satu kuntilanak. Jadi semalam itu kejadian 2 kali. Setelah kuntilanak diliatin kepala di ember. Nah, akhirnya mereka sakit. Akhirnya ibu buka lagi cerita Bang. Emang di situ tuh Mas sebenarnya tuh angker gitu. Udah orang-orang sekeliling sini udah tahu gitu. Cuman mereka nggak pada ngomong ke Mas. Sebenarnya itu emang angker. Karena dulu kejadian itu ada orang meninggal
selama seminggu baru ketahuan. Terus ini yang sebelah rumah lagi kan, ini saya selalu curhatnya ke depan rumah. Yang sebelah rumahnya lagi kan suka nitipin mobil ke situ. Nah pernah nih Mas, yang sebelah rumah ini kan itu kan rumah emang manjang. Jadi karena rumah kosong, jadi dijadiin buat tempat parkir mobilnya dia. Nah pas dia posisi maghrib, karena ya udahlah buat parkir tempat mobil dia, masuk maghrib dia lihat orang di dalam itu, karena kan kamar itu kekunci semua, pintu kekunci semua. Dia parkir mobil, dia mau jalan pulang ke rumah, dia yang lihat tuh dari ini ada yang lari. Ada yang lari tuh, kelihatan tuh, lari Mas itu. Sering orang kayak orang bersuara, terus itu tapi dia orang lihatnya orang lari, itu sosok perempuan tapi lari gitu di situ. Nah sampai kejadian itu akhirnya orang itu udah nggak berani nitipin mobil di situ karena kejadian itu. Kalau orang-orang yang udah paham di sini Mas, nggak bakal mau Mas. Makanya ini terbengkalai rumahnya karena emang rumah udah tua, posisi rumah udah tua Bang. Rumputnya udah banyak, terus belakangnya banyak pohon-pohon pisang sama pohon mangga 2 gede-gede. Terbengkalai lah, bisa dibilang terbengkalai. Setelah itu saya ceritain lah ke temen yang punya perusahaan itu, seller itu. Setelah Mas, kayaknya saya nggak bisa lama-lama di sini deh gitu. Di situ cuma berapa bulan Bang saya di situ. Karena ini tempatnya saya ceritain semua nih. Kemarin Mas yang buat 3 orang buat temen saya di sini, dia bawa teman ke sini juga diliatin sosok kuntilanak di sini gitu. Kalau saya sendiri, emang kamu udah ngalamin nggak gitu? Kalau saya sendiri cuman hawa-hawa tuh. Kalau saya ngerasa, kalau saya awal-awalnya itu ke situ kan waktu saya sendiri. Paling ketika saya sholat malam tuh pernah sesekali sholat malam di belakang saya tuh kayak ada sosok perempuan. Tapi saya bilang, saya di sini tuh nggak ganggu. Ya cuma niat saya usaha, tolong jangan ganggu. Saya nggak ganggu kalian jangan ganggu saya. Nah oke lah, itu kayak sholat malam saya tuh. Nah karena kejadiannya ada temen yang sumbar, akhirnya mereka yang di situ tuh pada gangguin. Gitu. Yang ada penghuni yang di situ tuh gangguin teman saya karena omongannya itu. Oke, setelah saya ceritain ke teman saya itu, karena saya udah capek Bang dengan banyak diliatin sosok-sosok yang buat saya itu bikin saya trauma. Akhirnya saya putusin buat izin resign. Itulah kayaknya saya pengen merantau, izin ke orang tua juga pengen merantau. Nah setelah saya merantau itu sekitar tahun 2019 saya izin merantau buat kerja dulu Bang. Buat kerja ya serabutan. Nah otomatis kan 2019 saya izin kerja sampai saya kumpulin modal, akhirnya saya buka usaha lagi di Jakarta. Udah terkumpul uang modal, saya buka lagi usaha di Jakarta karena waktu itu kan mau pandemi ya kan. Akhirnya saya nggak bisa pulang lagi, tapi saya masih ngelanjutin usaha. Alhamdulillah usahanya sekarang ya lancar buat sekarang tuh. Itulah Bang, jadi cerita waktu saya masih di kampung sehingga saya putusin buat merantau biar kayak ngilangin ketakutan lah Bang, biar saya tenang lagi gitu. Nah nih Bang, pas Abang pindah ke Jakarta nih Bang, ini Abang masih gabung nih sama komunitas kuda lumping itu Bang? Saya merantau ke Jakarta itu posisi saya udah nggak gabung di komunitas Bang, komunitas kuda lumping. Karena kan saya kayak ada rasa ketakutan kan, karena selalu dilihatin sosok-sosok yang aneh-aneh buat saya tuh. Pocong, terus ada kuntilanak, terus kepala orang. Nah itu kan tadi sebelum bisa dibilang persyaratan lah ya. Iya. Ketika gabung ke komunitas kayak gitu harus ikut ritual 7 sumur. Ya, ritual sumur. Nah, maksudnya 7 sumur ini bisa dibilang kayak nyari khodam atau belajar ilmu gaib dulu gitu Bang maksudnya. Kalau buat mandi 7 sumur ini itu kayak buat menghilang, kalau di
kakak saya bilang tuh ini buat ngilangin aura-aura yang jelek sama buka kebatinan bang. Kayak mandi sumur buat bersihin kayak gitu. Iya. Nah, setelah kan mandi otomatis dalam waktu semalam itu kan mandi jam 12 itu. Itu jalan bang dari sumur ke satu ke sumur kedua itu jalan kaki. Oke. Nah posisinya itu sumur kita kan harus cari sumur yang benar-benar sumur yang dari keluar air tuk namanya tuh bang. Enggak yang air tuk tuh air yang mengalir sendiri dari misalkan dari sungai terus dibikin sumur. Jadi bukan yang kayak pump gitu di. Oh berarti bukan air rumah bukan? Bukan air rumah. Jadi emang benar-benar sumur dan letak posisi sumur itu rata-rata tuh di deket kali. Ada satu kali ini sumur satu. Terus sana lagi jalan lagi dan itu kita jalannya lewat kali itu bang. Kali terus ada lagi sumur satu lagi. Dan biasanya tuh di sumur itu biasanya dikelilingin sama pohon-pohon bambu. Sumur. Nah ini kan ada sumur satu itu keluar air tuk-tuknya. Nah itu buat mandi. Pas mandi itu, tapi mandi itu juga kita bawa kayak buat ngambil airnya, ember dikasih kembang-kembang. Oh gitu. Nah terus selama abang nih main kuda lumping gitu bang ya. Karena abang bilang tadi ada yang kesurupan gitu kan ya. Mungkin ada yang juga seni-seni gitulah ya budaya, bisa dibilang. Nah pernah gak nih bang dapetin waktu kesurupan itu nggak bisa disembuhin? Misalnya kesurupan nih sampai 5 jam baru bisa keluar. Iya pernah kejadian Pernah itu kayak bang. gitu? Pernah. Kayak gimana tuh? Jadi waktu itu kan ada di acara itu. Kalau rombongan gitu kan orang-orang luar suka ada yang ikut kesurupan juga kan. Oh iya. Nah jadi kayak antara kodam sama kodam itu kadang bentrok bang. Nah kebetulan saya di situ jadi yang barisan pertama, jadi pemimpin barisan. Iya. Nah otomatis sama rombongan yang dari luar itu bentrok. Biasa gitu kan. Nah sampai saya pribadi ini buat disembuhin itu susah bang. Buat disembuhin susah? Ya. Jadi harus kayak di ritualin dulu. Jadi dipakein jarit bang, jarit. Itu kan dipakein jarit. Posisinya itu kayak mayat bang. Otomatis kan posisi ditidurin. Ditidurin di tanah. Satu dikasih jarit. Dikasih jarit tuh seluruh badan. Nah, terus atasnya diikat kayak pocong. Wow. Pakai benang sama kakinya. Itu udah kesurupan apaan bang? Kalau kesurupan apa saya nggak tahu, cuman posisi itu nggak bisa disembuhin sama kakak saya bang. Tapi ada interaksi di sana, misalnya kayak orang yang kesurupan itu ngomong jangan ganggu saya atau apalah kayak gitu. Interaksi nggak ada, cuman kayak itu waktu itu emang susah disembuhin. Akhirnya kakak saya tuh manggil ketua kesepuhan buat nyembuhin saya bang. Nah dipanggil lah kesepuhannya buat nyembuhin saya itu kan saya udah ditutupin pakai kayak apa itu jarit itu apa namanya jarit itu yang buat kayak orang mayat itu loh yang buat tutupnya itu kan ada jarit itu. Jarit saya udah diiketin kepalanya itu udah kayak pocong diiket-iket sama kaki diiket. Nah karena kayak kakak itu udah nggak sanggup ini nggak sembuh gitu takutnya kelamaan kan kalau kita lemes bang. Pokoknya kayak tenaga itu habis semua. Jadi akhirnya dipanggil lah ketua kesepuhan buat nyembuhin abang. Buat nyembuhin. Akhirnya dipanggil lah tuh kesepuhannya. Kesepuhan itu udah tua bang, kesepuhannya itu udah ketua. Oh ini mah dari penembahan ini gitu. Oh iya. Karena ada yang iseng. Jadi kalau sesama itu kan suka iseng-isengan bang. Ada yang tes ilmu ya? Tes ilmu bang. Karena itu biasanya tuh setiap rombongan kan beda rombongan berulang dari luar. Dia pasti bawa barang-barang banyak bang di tasnya itu. Dan kadang ke rombongan satu ke rombongan dua itu suka iseng. Dan itu sering banget iseng gitu. Bahkan ada yang gelas sampai gelas kaca nih sama dia di rombongan itu pecah gitu. Dan itu dikunyah bang. Kan gelas itu agak tebal. Nah kayak gelas gitu digigit bang, dikunyah itu. Gelas kayak gini dikunyah? Ya dikunyah. Nih buat teman-teman mungkin banyak yang nanya juga, bang syuting minum apa minum? Nih air ada boy di samping. Ya ada air kan bang di samping abang juga ya? Ada. Gitu jadi ya kali lagi syuting tiba-tiba. Jadi kita break dulu kita minum gitu sob. Kebetulan bang Amrin nyebut gelas saya gelasin saya keluarin gelas. Nah
Terus kalau kuda lumping itu Bang, kan kalau di Jakarta apa ya bisa dibilang saya jarang lah ketemu kuda lumping gitu ya. Banyak juga bukan oknum ya bisa kayak oknum lah, ngamen jatuhnya kan. Iya, benar. Bawa kuda lumping muter-muter nyari minta uang. Nah kan abang bilang kan pentas. Kalau daerah sana tuh pentas. Mungkin adat lah, budaya lah ya. Ada budaya di Jawa Budaya kita. Nah di sana tuh biasanya kalau pentas itu di apa ya kayak di sekolahan atau di gor atau ada acara-acara atau gimana sih Bang biasanya? Kalau buat pentas itu biasanya tuh misalkan nih ada pernikahan, hajatan gitu kan. Nah, di sana tuh kebanyakan enggak apa tuh kayak nanggep dangdut atau orkes lain enggak, Bang. Jadi kebanyakan di sana karena masih kental di Jawa itu kejawennya masih kental. Jadi kebanyakan mereka yang lebih populernya itu kayak kuda lumping itu waktu zaman saya di kampung itu masih populer banget. Dan itu kalau datang acara kuda lumping itu kalau ada acara di hajatan itu yang nonton itu banyak banget Bang, udah kayak pentas. Antusias lah ya. Antusiasnya dari berapa kampung, dari desa itu bahkan dari seberang ini aja nonton gitu, seberang desa aja nonton. Dan itu biasanya terus belum yang rombongan-rombongan kuda lumping yang lain dia antusias ikut nonton. Ada yang jahil, ada yang iseng. Nah itu pasti nimbrung di situ Bang, bahkan ikut ini juga. Nah mungkin teman-teman di rumah nih ada di desanya atau di kotanya yang masih ada kuda lumping dan punya pengalaman, boleh dong komentar di kolom komentar. Gimana sih pengalaman kalian tentang kuda lumping? Karena kalau di Jakarta ya Bang ya, banyak ya begitu, ada 2 orang 3 orang bawa kuda lumping minta duit. Iya. Kayak gitu. Jadi sayang banget budaya dijadiin seperti itu. Iya. Kalau di Jakarta kan ondel-ondel ya. Banyak juga tuh ondel-ondel malah jadi buat ngamen gitu. Iya, Ya bisa dibilang kan ada yang bilang mungkin itu mah Bang orang nyari rezeki Bang. Iya sih, maksudnya kan sayang banget gitu loh Bang. Yang bisa dibilang budaya kayak gitu budaya kita malah di kota ya, dicemarin lah ya. Dicemarin. Jadi kesannya kayak pengamen gitu kan. Ya, lu ngamen bawa gitar aja udah kan kayak gitu. Iya. Ngapain bawa alat-alat yang bisa dibilang budaya kita gitu kan. Kayak ondel-ondel kan Betawi ya. Iya. Kalau kuda lumping terus yang lain-lain kan banyak tuh. Gitu. Nah, terus nih Bang. Kan Bang Amri ini gabung ke komunitas, langsung kayak terbuka lah mata batinnya sampai sempat digangguin. Nah, kan Abang punya teman juga nih di komunitas itu. Pernah gak sih Bang ada kejadian yang sama kayak Bang Amri nih ketika gabung mereka sempat dapat gangguan, dapat bisa melihat mereka lah. Ya. Sosok-sosok yang nggak jelas itu. Oh ya, mayoritas setiap teman saya itu yang gabung komunitas pasti mereka ngalamin hal-hal yang di luar nalar mereka, Bang. Oh, mengalami Pasti itu ngalamin. Iya, iya. Karena setiap anggota itu pasti dia dibekelin barang-barang Bang. Ada kayak namanya jimat kayak gitulah. Oh iya, buat pegangan Buat bisa dibilang pegangan ya, kayak misalkan ada itu kan kalau di Jawa itu setiap barang itu kayak ada kodam-kodamnya kan. Dia tuh kasih pegangan kayak gitu waktu dulu tuh kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, setiap pernah ada kejadian itu teman Bang. Dia tuh ada satu barang itu kain. Nah, kain karena otomatis kalau ini kan diminta kesepuan-kesepuan kan. Dia dikasih kain. Kain itu namanya kayak bulu apa namanya itu saya lupa itu. Nah dikasih tahu lah ke saya ini saya dikasih sama kesepuan ini nih kain ini gitu. Coba nanti kita cek ya gitu. Itu kan biasanya kalau di komunitas itu kalau nggak ada kegiatan apa apa kita suka main ke tempat-tempat kayak horor Bang. Kayak misalkan daerah ini nih ada tempat Serem gitu. serem. Oke. Yuk nanti kita coba bawa barangnya. Kebetulan karena di saya itu hutan, terus di ujung kayak kebun karet itu kan ada kayak pohon beringin gede. Dan itu katanya banyak makhluk-makhluk halusnya tuh. Oke, jadi kayak uji nyali atau tes mental ya. Uji nyali Bang, bisa dibilang. Karena kayak dulu tuh masih penasaran hal-hal seperti itu, jiwa penasaran itu masih tinggi Bang. Karena kita udah penasaran ketika dapat barang ini, ayo kita cek gitu kan. Nah, otomatis kalau gitu kan kita nggak cuma berapa anggota, tetap harus ada anggota kesepuannya, biar takutnya kenapa-napa ada yang backup gitu. Kan kalau Cilacap ini kan Jawanya ngapak ya Bang ya? Jawa ngapak Bang. Nah, di sini mungkin ada warga Cilacap nih Bang yang nonton. Coba lo sapa-sapa pakai bahasa Jawa. Cilacap Bang. Buat pakai Jawa ya? Iya. Kayak wong ngapak ya sing mien pernah melu kuda lumping tahun 2018 mudun. Mau karena cerita-cerita tentang mistik apa? Cerita-cerita sing menarik nang sampean bisa dicek
cerita nang kene. Oke, ape. Nyong wae. Iya. Kan abang dapet nih kayak pusaka gitu ya. Saya bilang keturunan lah dikasih gitu. Kayak taring, apa tadi bang? Saya lupa. Semar. Kayak gitu ya. Nah terus abang kan sempat ngerawat itu. Itu gimana ngerawatnya tuh bang? Jadi kalau ngerawat itu biasanya setiap malam Jumat itu ada kayak mandiin pakai minyak bang. Kita kasih bunga di nampan gitu kan, terus taruh di kamar. Dan kamar itu bukan tempat biasa kita tidur, tapi kamar khusus. Kamar khusus pakai nampan itu kayak tampah bang. Jadi kayak Kasih ribet gitu ya. bunga, iya kasih bakar penyan, kasih ini udah buat. Terus ada kasih minyak biasanya gitu. Dan sekarang tahun 2025 ini masih ada bang? Udah nggak ada karena kalau pasca keluar dari komunitas itu saya udah cerita ke orang tua karena saya udah banyak ngalamin yang aneh-aneh. Akhirnya saya putusin buat nggak ngelanjutin ngurusin kayak gitu. Iya. Karena dampaknya ke mental saya bang. Mental ya bang? Iya mental karena kalau ini selalu hawanya itu bentrok terus. Iya. Pengennya udah gitu. Dan itu pasti setiap pergi kemana bisa ngalamin apa gitu. Gokil ya, ngeri banget ya sob ya. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang udah sama Bang Amrin ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bang Amrin, terima kasih banyak bang ya. Iya bang, sama-sama. Mau nanya nih bang, 8 tambah 2 berapa bang? 10. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.